Nah, jadi ini bagi yang belum submit ataupun tadi belum benar jawabannya, kita kerjakan bersama. Nanti kalau sudah kita akan kerjakan bersama, saudara buat lagi sendiri. Itu juga kalau belum submit, silakan disubmit untuk absen yang ke-10 kemarin ya. Nah, jadi kita punya kasus seperti ini ya, kemarin yang saya buatkan itu. Ini sebenarnya kita akan menggunakan fungsi text left, mid, kemudian right di sini. Jadi di sini kan sudah yang data yang diinput adalah nama pemilik, kode mobil, harga baru, dan lama cicilan. Ya, nama pemilik, kode mobil, harga baru, dan lama cicilan. Ini empat parameter yang diinputkan. Nah, selain itu, misalnya jenis mobil, itu dicari dengan formula, bukan diinputkan gitu ya. Nah, ada sebagian kemarin juga saya tengok jawabannya diinputkan saja semuanya gitu, bukan tidak menggunakan formula. Kalau pakai formula nanti kelihatan di sini ada rumusnya. Nah, oke. Jadi untuk jenis mobil katanya kan kita cek di sini berdasarkan ini ya, berdasarkan kode mobil ini. Jadi di sini kan ada kode-kode nih. Nah, jadi kode inilah yang akan menjadi dasar kita misalnya untuk mendapatkan jenis mobil. Misalnya di sini ada kode SD, MB, dan KM kan ada 3. Maka di sini jenis mobil SD maka dia sedan misalnya. KM komersil, kemudian MB minibus. Nah, jadi di sini berarti kita menggunakan fungsi SD, yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini kan berarti kan maksudnya karakter SD ini itu kan posisinya sebelah kiri. Maka kita harus menggunakan yang fungsi left ya. Nah, left. Jadi kalau kita buat rumusnya sama dengan gini ya. Tapi kita harus tambahkan juga fungsi logik di sini. Karena apa? Karena memang dia logikanya kan logika bertingkat gitu kan. If SD itu adalah sedan, MB minibus, maka tambahkan if-nya di sini. Nah, jadi misalnya kita buat rumus formulanya if dalam kurung left gitu, tulis left ya. Karena kita mau ngambil karakter sebelah kirinya, left. Nah, karakter yang mana? Ambil di sini, klik aja di sini. Itu adalah sel yang mau kita ambilkan karakter sebelah kirinya. If left B6, nah kemudian koma. Dalam sebagian aplikasi dia bisa menggunakan titik koma ya, nanti dicek aja. Biasanya di sini muncul nih teks koma atau titik koma. Yang di aplikasi Excel saya itu dia menggunakan koma. If B6, if left B6, 2 itu adalah kita mau ngambil karakter yang SD nih, berarti kan 2 karakter sebelah kiri ya. Nah, ambil. Baru ditutup dulu kurungnya sama dengan if left B6, 2 sama dengan nilai karakternya SD ya, SD huruf besar ya. Kemudian koma lagi. Nah, berarti dia sedan misalnya ya. Nah, jadi if left B6, 2 sama dengan SD itu nilai sedan. Nah, karena dia ada 3, ibaratnya 3 kode, maka kita harus tambahkan lagi if 1 lagi, minimal 2. Berarti dia harus, kalau 3, ibaratnya 3 jenis dia, kodenya berarti minimal harus ada 2 if-nya. Nah, tambahkan 1 lagi. If, gitu kan. If dalam kurung, sama left juga, kita mau ngambil karakter sebelah kiri, if left. Nah, kemudian sama juga B6, kita ambil lagi karakter sel yang di B6 itu, koma, 2 juga. Nah, jika kalau nilainya itu adalah MB gitu kan, nah, maka MB ini maknanya adalah dia minibus. Oke, nah selain itu maka nilainya adalah komersil, jenisnya maksudnya. Nah, jadi kalau dia ada 3 jenis, minimal ada 2 if-nya, ya, if left-nya. Tapi kalau ada 4 nanti misalnya jenisnya berarti minimal 3 if-nya. Nah, jadi setelah itu
di enter. Kalau dia 2 tutup kurung, dia 2 kali ya tutup kurungnya. Nah, enter. Nah, jadi kita dapat langsung mudah tinggal tarik aja gitu kan. Berarti jenis mobil ini adalah sedan. Nah, nanti tarik ke bawah. Nah, selesai dia kan. Jadi cepat sebenarnya ngerjakan beberapa ini kalau kita paham formulanya. Nanti kalau dicek, nah muncul di formulanya di sini ya. Nah, jadi kalau saya cek yang beberapa yang sudah submit tugas itu tidak ada ininya, if left-nya itu kosong dia. Maaf Pak, tapi emang format soalnya tulisan sedan minibus tuh udah ada Pak. Iya Pak, udah ada Iya Pak. itu maksudnya yang atas saja kan? Sampai bawah Pak, sampai sedan yang bawah. Masa ya, yang ini ya. Coba saya cek soalnya. Iya Pak. Kalau yang lainnya pakai formula enggak? Tapi sebenarnya keterangan soal kan jelas ini. Saya buatkan kan. Data yang dicari jenis mobil. Kan ada ya. Data yang dicari ini kan sebenarnya yang dicari nih. Yang diinputkan ini sudah saya buatkan ya. Maksud saya kalau sebenarnya yang atas itu untuk menjadi semacam panduan saudara nanti jawaban yang benarnya adalah jawaban yang atas ini gitu. Tapi tak apa, kita lanjut dulu ya. Nah, jenis mobil, jadi dia menggunakan fungsi seperti ini, left, yang artinya karakter sebelah kiri. Kemudian kalau tahun keluaran ini, kalau dari perintah ini diambil dari 4 digit kode mobil. Berarti kan kode yang sebelah kanan ya, sebelah kanan 4 digit. Nah, kalau yang 4 digit ini tidak perlu kita menggunakan formula if kan, karena memang dia nilai, kita ngambil nilainya saja ya. Jadi bisa menggunakan value, nilai gitu, value dalam kurung, besar aja. Value, right, nilai yang sebelah kanan kita ambil sebanyak dalam kurung dulu, yang B6 ini. Nah, 4 ya. Nah, artinya kita ngambil nilai yang sebelah kanan, 4. Bisa seperti itu. Ini tinggal ditarik juga. Nah, itu lebih mudah seperti itu ya. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan fungsi if juga ya. Tadi if, tapi pakai if right gitu. Kalau yang biasanya untuk karakter yang angka ini bisa lebih mudah kita seperti itu. Bisa ambil nilainya yang sebelah kanan, kemudian 4 karakter yang sebelah kanan diambil, dienterkan, maka dia akan turut ikut diambil gitu. Itu lebih mudah ya. Kalau yang biasanya kalau yang untuk angka lebih mudah, tapi kalau dia ada teksnya biasanya harus menggunakan fungsi if dia. Kemudian untuk penyusutan per tahun ini dia nilai multiplicatornya menggunakan metode garis linear, straight line method. Nah, gunakan fungsi LSN dengan ketentuan bahwa masa pakai semua jenis mobil 15 tahun dan nilai mobil pada akhir masa pakai adalah, nah ini, jadi untuk jenis sedan adalah 70% harga baru nilainya itu ya. Untuk jenis komersil 60% dan untuk jenis minibus 50% dari harga baru. Ini penyusutannya maksudnya. Jadi dia bisa menggunakan fungsi straight line method tadi LSN, SLN di sini ada nih ya kalau kita tengok. Nah, kemudian LSN kita ngambil dari selnya yang E6 ini, yang dari harga ini ya. Nah, kemudian baru dimasukkan fungsi if di sini. Kalau dia misalnya dia adalah sedan ya. Kalau dia sedan, mobil sedan maksudnya, maka 70% penyusutannya, 70% ya. 70% dikali, nah, dikali yang ini ya harganya ya, E6.
Nah, kemudian berikutnya, karena dia ada 3 variabel, maka setidaknya ada 2 if di sini. If dalam kurung kalau jenis mobilnya lagi C6 itu, kalau di C6 itu ada sama dengan komersil gitu kan, komersil, maka dia 60% dikali harganya, 60% dikali harga yang E6 nih ya, yang di harga baru tuh E6. Nah, kemudian selain itu berarti langsung aja boleh 50% yang untuk, maksudnya yang untuk komersil ya. Nah, itu 50% dikali E6 yang harga barunya. Nah, kemudian dia 15 tahun ya. Nah, jadi itu yang nilai penyusutannya per tahun gitu. Nah, kemudian untuk harga saat ini, harga saat ini adalah harga baru kurang penyusutan per tahun dikali tahun sekarang kurang tahun keluaran katanya ya. Nah, berarti ditengok nanti harga barunya dikurang dulu. Nah, kemudian baru dikali dengan tahun sekarang kurang tahun keluaran ya. Pak, boleh itu Pak, boleh screenshot rumus yang tadi Pak? Maksudnya? Yang Oh ini, 1.900. yang ini ya? Iya. Nah, Ya. silakan. Tapi ini ada videonya juga, nanti saya bantu upload juga kalau ini ya. Kalau misalnya ketinggalan, nanti ini saya rekam, ini saya record, nanti yang minimal yang pembahasan ini saya potong, saya uploadkan di YouTube juga untuk memudahkan Baik, ya. Pak. Oke. Nah, kemudian untuk harga saat ini tadi, yang ini ya, nah, harga baru kurang penyusutan dikali tahun sekarang kurang tahun keluaran, berarti harga saat itu, harga saat ini adalah yang E6 ini ya, kemudian dikurang F6. F6 itu adalah yang penyusutan per tahun ya. Kemudian dikali dalam kurung tahun sekarang ya. Years now. Kemudian years now dikurang dengan D6 ya. D6 itu adalah tahun keluarannya. Oke. Nah, jadi itu rumusnya. E6 itu adalah harga baru dikurang penyusutan, kemudian tahun sekarang dikurang tahun keluaran. Nah, jadi ini harga saat ini. Lalu, nah ini dia apanya, formulanya. Enter, kemudian kita tarik aja ya. Nah, kemudian itu yang kira-kira yang untuk harga saat ininya. Kemudian yang maksimal pinjaman ini sepertiga kali harga saat ini. Berarti sama dengan tinggal bagi 3 aja ya. Ya ini bagi 3 ya. Karena harga saat ini kan itu 72 bagi 3. Jadi tinggal tariknya. Nah, kemudian lama cicilan itu dia diinputkan cicilan per bulan. Nah, cicilan per bulan ini diperoleh berdasarkan maksimal pinjaman, bunga per bulan dan lama cicilan kali 12. Nah, ini yang menggunakan ABS ya. Yang kemarin yang fungsi finansial itu. Biasanya anak akuntansi yang paham. Anak manajemen saya nggak tahu, biasanya paham juga kan.
Jadi sama dengan ABS ya. ABS kemudian pakai PMT itu yang kemarin sudah saya jelaskan juga. Nah, dia dikali dengan yang ini nilai yang di C4 ini yang 0,88% per bulan itu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, dia harus menggunakan yang kemarin ada absolut itu, nilai absolut dan semi absolut, Pak. Maka kalau kita ambil ini C4 ini, nah itu jangan lupa dia ditambahkan absolutnya itu, nilai angka mutlaknya, sehingga dia apa namanya, bisa nilainya nanti konstan atau tidak berubah ya. Kemudian koma yang I6-nya ini, I6 lama cicilan ini ya. Lalu baru dikali dengan 12 tadi, karena cicilannya 12 kali per tahun ya. Lalu koma H6 ini maksimal pinjamannya. Koma 1 ya. Setahun itu maksudnya. Nah, jadi itu rumusnya ABS PMT karena dikali dengan itu bunganya tadi. Nah, ini rumusnya ya. Yang ini lalu nanti tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, itu. Cicilan per bulannya itu berdasarkan ini ya. Kemudian administrasi ini 5% dari maksimal pinjaman. Berarti tinggal kita kali aja dari pinjaman ini sama dengan dari maksimal pinjaman ini kan. Jadi sama dengan 5%. 5% dikali maksimal pinjaman. Oke. Nah, ini tinggal ditarik aja. Nah, kemudian terima bersih itu ya rumusnya katanya maksimal pinjaman kurang cicilan kurang administrasi. Berarti tinggal kita kurang-kurang aja kan. Kan udah ada datanya semua, maksimal pinjaman sudah, cicilan per bulan dan administrasi. Tinggal dikurangi saja sama dengan, nah maksimal pinjaman adalah H6, kemudian dikurang dengan cicilan per bulannya J6, dikurang dengan administrasi. Nah, sehingga 22 ini. Nah, jadi kira-kira gitu cara menyelesaikannya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Untuk yang fungsi, terutama fungsi yang left, mid, sama fungsi finansial di sini sebenarnya ya. Ada fungsi finansialnya. Untuk fungsi ininya Pak, ya untuk rumus administrasinya tadi macet Pak. Administrasi ya. Nah ini. Ya. Ya tinggal dikali aja. Karena di rumusnya 5% dikali maksimal pinjamannya. Ya. Sama 5% yang ini. Nah, kali maksimal pinjamannya. Nah, itu dia. Yang harga saat ini, Pak. Harga saat ini, nah ini. Ini kalau dari rumusnya ini, harga saat ini itu kan harga baru kurang penyusutan per tahun kali tahun sekarang kurang tahun keluaran. Nah, inilah rumusnya ya. E6 kurang F6 dikali years now tahun sekarang kan 2020 nih. Kurang D6, D6 itu adalah tahun keluarannya ya. Nah, jadi ini rumusnya yang di sini nih. Itu dia. Yang lain ada maksimal pinjaman, Pak. Ya? Maksimal pinjaman? Maksimal pinjaman tinggal dibagi 3 aja. Okay. Ya, kayak yang ini. Karena dia berdasarkan ini tadi. 1/3 dari harga saat ini, ya kan? Harga saat ininya adalah 72 bagi 3. Ini hasilnya. Oke ya. Pak, cicilan per bulan kayak gimana ya, Pak? Gimana? Cicilan per bulan? Cicilan per bulan ini kemarin ada rumus yang fungsi finansial itu ya.
ABS PMT ini. Saya pun sebenarnya tidak familiar juga dengan ini, cuma saya mengetahui rumusnya saja. Kalau hitung-hitungan dari akuntansinya mungkin saudara sekalian lebih paham itu. Tapi dari yang saya pelajari seperti ini, ABS, kemudian PMT. Nah, yang jelas dia akan dikali dengan bunganya ini kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah angkanya di sini. C4 itu jangan lupa ditambahkan nilai absolutnya gitu, yang tanda dolar ini ya. Nah, baru koma, kemudian I6 ini adalah lama cicilan ya, kali 12 karena dia kan per tahun tuh. Nah, baru kemudian koma H6 itu adalah maksimal pinjaman dan setahun tuh maksudnya, koma 1 itu. Nah, sehingga dapat sorry ya putus. Biasalah koneksinya agak terganggu nih. Nah, jadi ini yang cicilan tadi ya. Nah, ini. Cicilan. Cicilan ini pakai fungsi finansial. Kemarin di video itu ada saya jelaskan enggak? Yang ada pertanyaan, kalau kita lanjutkan materi tentang VLOOKUP. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini masih ada materi Excel ini banyak ya. Kalau kita bahas, terutama untuk membantu kita dalam masalah administrasi ini. Itu banyak sekali nih fungsi-fungsi yang harus kita pahami. Biasanya kalau anak-anak IT juga harus menguasai Microsoft Excel nih kalau dia mau KP. Karena banyak sekali orang minta membuat laporan-laporan ini menggunakan aplikasi Excel. Jadi kalau kita sudah paham pemula ini biasanya mudah aja. Nah, jadi sekarang kita sebenarnya saya ingin mengajarkan tentang yang rumus VLOOKUP dengan HLOOKUP, tapi ini kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Di bab 3. Jadi kita menggunakan fungsi pembacaan tabel vertikal atau VLOOKUP, kemudian yang satu lagi tabel horizontal atau HLOOKUP. Nah, ini yang sekarang. Nah, kita coba untuk mengerjakan satu kasus ya. Ini soal 12. Oke, jadi ini ada contoh juga, contoh kasusnya ya.
Oke, jadi ini salah satu contoh. Kalau VLOOKUP itu biasanya ada tabel pembantunya ya, bisa satu tabel ataupun dua tabel misalnya. Jadi nanti ini yang akan membantu kita untuk ibaratnya mengambil datanya. Maka di sini ada vertical lookup ya, vertical lookup, kemudian horizontal lookup. Misalnya kalau ini yang vertikal, nanti ini ada yang horizontal gitu. Jadi cuma di sini ada contoh soalnya. Ini misalnya daftar peserta kursus LPK sangat mandiri gitu. Jadi di sini ada kode siswa ya yang diinputkan, kemudian nama siswanya, lalu uang muka ini, bentar, uang muka ini juga sebenarnya diinputkan tadi saya delete. Bentar ya. Nah, jadi ini ada datanya. Ini contoh saja ya. Oke ya, karena jaringan saya unstabil, saya harus tutup dulu kamera saya nih, stop video dulu. Oke, ini. Jadi ada 3 yang diinputkan, kode siswa, nama siswa, uang muka, kemudian ini ada data tabel 1, ini data tabel 2. Tabel 1 itu misalnya kode 101, ini nanti menjelaskan ini juga ya di kode siswa nih. Di 101 itu dibuat penjelasannya, jenis kelasnya misalnya Microsoft Office, kemudian keterangannya jumlah jamnya 48, biaya kursusnya 1.800. Jadi ini nanti keterangan dalam tabel ini itu juga akan merujuk kepada kode siswa di sini. Kemudian yang ini juga tabel 2 ini ada kode hari. Kode hari itu pun terdapat dalam kode siswa nanti yang juga akan merujukkan ke sini ya. Inilah kemudian yang akan kita gunakan rumus yang vertical lookup sama HLOOKUP. Misalnya yang pertama dari cuma ini belum saya ketik ya keterangannya. Nanti saya ketik lah. Yang pertama misalnya digit ketiga sampai kelima itu adalah kode kelas. Nah, jadi ini jenis kelas ini ya. Jenis kelas ini yang itu akan merujuk kepada nih angka yang 101 ini. 101 di tabel ini ya. Nah, jadi misalnya untuk jenis kelas itu akan menggunakan VLOOKUP, mengambil nilai VLOOKUP dengan nilai yang di sini middle, berarti kan dia di tengah kan, posisi 101 tuh. Jadi saya buat aja lah misalnya sama dengan VLOOKUP dalam kurung value, dia mau mengambil nilai yang middle dari B yang sini. Berarti di sini B7 ya, koma 3 sebanyak 3 karakter. Sorry, yang ya sebanyak 3 karakter. Nah, dia juga karakter ketiga kan. Jadi maksudnya yang kenapa dia B7,3,3 ini sebenarnya adalah yang pertama, 1 itu adalah karakter ketiga ya. Ya kalau kita hitung dari kiri itu dia karakter ketiga, kemudian banyaknya adalah 3. Maka di situ dibuat VLOOKUP value mid B7,3,3 ya. Lalu kemudian koma lagi, dia akan mengambil di tabel kelas. Nah ini ya, tabel kelas ini. Cuma ini memang sebenarnya tabel ini sudah diganti nama juga ya, sehingga dia muncul di sini kelas. Ini ada nama ini nanti ada pemberian nama juga di sininya ya, sehingga sudah muncul di tabel kelas ini. Lalu
koma 2 karena yang diambil itu adalah yang kedua ini, maksudnya yang kolom keduanya dari tabel ini, yang tabel 1 yang diberi nama tabel kelas. Jadi tabel kelas ini sebenarnya dia sudah diblok ya, sudah diblok ini lalu diganti nama dengan kelas gitu. Nanti kita tengokkan nanti ini karena sudah terlanjur. Nah, kemudian misalnya selain itu nilainya false ya. Nah, maka jenis kelasnya itu adalah Microsoft Office kalau yang kodenya itu tinggal ditarik ke bawah. Jadi yang tadi yang kelas ini ya, kalau saya blok, nah ini muncul di sini kelas. Kenapa? Karena sudah saya ganti gitu. Jadi kalau belum kita ganti sebenarnya, nih saya ini. Nah, jadi kalau belum kita ganti, nanti harusnya namanya ya ini A33 ini. Cuma biasa sering error dia, makanya ini bisa diganti A33 dengan kelas ya. Kalau di blok dulu gitu. Jadi ini kalau di blok. Sorry. Yang ini nilainya nih ya, nilai yang tabel 1 ini saya ganti dengan kelas gitu. Nah, untuk memudahkan nanti kita ngambil di formulanya. Begitu juga yang ini. Nah, jadi ini kan harusnya muncul A berapa gitu kan. Nah, kalau kita blok, jadi ini bisa digantikan misalnya namanya tabelnya kursus gitu. Yang di blok adalah cuma nilai-nilainya saja ya, tidak termasuk judul dari tabelnya. Judul tabelnya, kode, hari kursus, jam mulai enggak. Nah, itu dia. Itu yang untuk jenis kelas. Kemudian jumlah jam. Jumlah jam itu kalau dari buku ini dia ya dia diperoleh juga dari tabel 1 ini, jumlah jam ini kan. Nah, ini diperoleh dari tabel ini. Nah, jadi sebenarnya formulanya hampir mirip dengan yang ini, tinggal bisa kita copy aja sebenarnya ini. Jadi ini kan ngambil di value yang ibaratnya yang kolom kedua. Nah, sedangkan yang ini dia ngambil dari kolom ketiga, ya. Sama ini tinggal bisa di copy, cuma nanti ini harus diganti ya, jangan sampai salah gantinya. Nah, ini di copy, kemudian ini jangan lupa dia ngambil kolom yang ketiga. Nah, ini yang ini dia mau ambil. Nah, sehingga dia muncul 48. 48 itu jumlah jam ininya. Kemudian lama kursus. Lama kursus ini kalau di buku ya itu diambil dari lama kursus adalah konversi dari jumlah jam menjadi minggu dengan satu angka di belakang koma katanya kan. Jadi ini nanti saya apakan aja ya, saya share nanti ya apa foto soalnya. Misalnya jumlah jam 14 jam, kursus diadakan 2 kali seminggu, 3 jam, maka lama kursus adalah 2,3 per minggu. Nah, jadi di sini berarti lama kursus itu tinggal dari berdasarkan jumlah jam ini sama dengan jumlah jam gitu kan. Kemudian ditambah dengan 3 dibagi 24. Nah, jadi 48 minggu dia ya. Ini berdasarkan yang di buku nih. Jadi maksudnya karena dia diadakan 3 jam gitu, makanya dia dibagi 3, lalu kemudian lama kursusnya itu karena dia 14 jam, ya 24 jam, 20 jam per harinya, jadi lama kursusnya adalah 48 minggu ya. Nah, kemudian yang hari kursus ini, hari kursus dan jam kursus diperoleh dari tabel 2. Jadi ini nanti berarti yang hari kursus dan jam mulai ini berdasarkan tabel yang ini. Ya. Misalnya ini juga
sebenarnya masih dibuat dalam vertikal ini ya, VLOOKUP. Jadi misalnya hari kursus kita ngambil dari nilai yang tabel 2 ini sama dengan VLOOKUP, berarti saya kecilkan sedikit biar nampak nih. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian dia ngambil dari kiri ya, left, koma, kemudian B7 itu adalah kode siswanya, B7, koma 2, karena dia kan ngambil kodenya ya, kode harinya kan yang sebelah kiri kan, kode harinya itu adalah sebelah kiri. Maka kita mau ngambil data yang sebelah kiri itu sebanyak 2 karakter ya. Nah, kalau misalnya dia dalam tabel kursus nih, yang tabel kursus maksudnya yang tabel 2 ini ya, yang dikasih nama kursus. Nah, kemudian yang diambil adalah yang kolomnya yang kedua, karena ini harinya ya, lalu false. Nah, jadi hari kursusnya itu ngambil dari sini. SK berarti Senin Kamis, SD Selasa Jumat, RS Rabu Sabtu. Nah, kemudian jam mulai. Kalau jam mulai dari buku itu disebutkan diperoleh dari tabel 2, ya dari sini juga, dari data ini. Nah, sama nih rumusnya, tinggal berarti dia ngambil dari kolom yang ketiga, ini tinggal kita kopikan, nanti ganti yang kolomnya dengan kolom 3 di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi jam mulainya jam 5 PM berdasarkan ini ya. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian jam selesai. Kalau jam selesai disebutkan di sini 3 jam dari jam mulai kursus. Berarti 3 jam lamanya. Kalau 3 jamnya tinggal ditambahkan aja kan, tambahkan nanti kemudian karena dia dalam satu hari itu 24 jam dibagi 24 sama dengan berarti jam mulainya ini ditambah 3. Nah, kemudian bagi 24. Nah, berarti jam selesainya jam 8 ya. Kalau jam 5 mulainya. Tinggal tarik aja. Lalu biaya kursus. Biaya kursus ini dia sebutkan dari tabel ini ya. Pak. Ya. Dari tabel Pak, ini. boleh lihat rumusnya dulu, Pak. Soalnya videonya macet-macet, Pak. Iya, nanti yang mana? Yang Jenis kelas, jumlah jam, lama kursus, sama jam selesai, Pak. jumlah jam ini. Nah. Jenis kelas, jumlah jam, lama kursus, sama jam selesai. Ya, oke. Nah, ini yang untuk jenis kelas itu VLOOKUP value. Jadi maksudnya VLOOKUP value itu dia vertical lookup value mengambil nilai mid. Mid itu untuk ngambil nilai tengah 101 ini. Nah, nanti 101 itu merujuk ke tabel ini ya. Nah, itu maksudnya. Jadi VLOOKUP value mid B7,3 karakter ketiga sebanyak 3 diambil dari tabel kelas. Tabel kelas ini sudah saya ubah namanya yang tabel 1 tadi ya. Lalu ini kolom kedua nilainya false. Iya, Pak. Selain itu false. Nah, itu dia. Kemudian yang jumlah jam sama, tinggal ubah aja ininya. Yang tadi koma 2 karena ini kan jumlahnya jam dari ini, dari tabel yang ke kolom ketiga, maka ini koma 3 setelah itu false. Setelah itu false. Oke. Kemudian lama kursus. Lama kursus ini sebenarnya dia konversi jumlah jam menjadi minggu maksudnya. Jadi di situ misalnya jumlah jamnya
itu ini ada keterangannya di buku sebenarnya dengan satu angka di belakang koma. Misal jumlah jam 14 jam, sedangkan 2 kali seminggu, maka 3 jam ya. Lama kursus 14 kali 2 sama 3. Ini rumus dari bukunya. E7 tambah 3 bagi 24. Itu yang ini yang jumlah kursus selama kursusnya. Ini dalam hitungan minggunya ini maksudnya. Lalu ini hari kursus. Hari kursus berarti hari kursus itu didapat dari tabel 2 yang saya beri nama dengan tabel kursus yang ini ya. Dia ngambil dari mana? Dari yang left yang sebelah kiri, SK, RS, SJ itu. Kan nilainya nanti itu Rabu, Jumat, Selasa, Kamis ya. Kemudian jam mulai juga ngambil dari tabel 2 nih, jam mulai ini yang dia adalah kolom ketiga. Nah, ini dia kunci. Hampir sama dengan yang hari kursus. Nah, kalau jam selesai ditambahkan 3 jam setelah jam mulainya. Ya. Nah, jadi jam selesai tambahkan 3 jam lalu bagi 24 karena satu hari 24 jam. Jam selesai. Lalu biaya kursus. Biaya kursus ini itu berdasarkan nilai yang tabel ini. Nah, jadi kita kembali lagi ke tabel 1 atau yang saya kasih nama, kalau saya blok itu namanya tabel kelas kan. Jadi ini sama dengan VLOOKUP. Nah, berarti berdasarkan kode siswa yang melihat dari 101-nya ya, atau nilai middle-nya, mid, sama dengan VLOOKUP kurung, kemudian value-nya, nilainya yang diambil adalah middle yang dari kode siswa ini. Karakter ketiga sebanyak 3. Lalu kalau dia datanya diambil dari tabel kelas ya, atau tabel 1. Nah, kemudian dia adalah kolom yang keempat. Selain itu false. Nah, kemudian enter. Nah, ini biaya kursusnya. Jadi biaya kursus itu berdasarkan data yang ini ya. Kita tarik ke sini. Nah, ini rumusnya biaya kursus. VLOOKUP, value, mid, middle dari kode siswa yang B7,3,3 false ya. Oke. Kemudian yang untuk uang muka ini adalah di entry kan, uang muka ini dientrikan input saja ya, ini diinputkan. Nah, sedangkan diskon kalau di buku ini keterangannya 10% dari biaya kursus ya. 10% dari biaya kursus. Selain itu yang diskon ini bila uang muka besar atau sama dengan 50% dari biaya kursus, atau bila siswa merupakan stok lama maka diskon 10% dari biaya kursus. Selain itu tidak ada diskon. Nah, jadi diskon ini berdasarkan uang muka juga ya, uang muka ini. Nah, kalau misalnya uang mukanya besar dari 50% dia dan stok lama katanya, maka diskon 10% dari biaya kursus. Jadi ini berdasarkan uang muka saja ya, yang K7 ini sama dengan cuma kita harus tambahkan nih fungsi if di sini. If dalam kurung K7 yang ini, if K7 itu besar katanya atau sama dengan 50%, nah itu maka dia dikali biaya kursus ini ya, diskonnya kan dari situ biaya kursus. Kemudian selain itu enggak ada, kalau enggak ada berarti dikalikan dengan yang ini J7 ini
Y7 dikali 10% ya. Kemudian selain itu 0. Nah, berarti kalau dia memang uang muka 100, berarti kan dia tidak lebih dari 50% kan, berarti tidak ada diskonnya. Kemudian kalau yang ini juga, kalau kita tarik bisa kita cek nanti mana yang dapat diskon. Nah nih, kenapa dia dapat diskon? Karena dia bayar uang mukanya lebih dari 50% ya. Kalau enggak berarti dia tidak dapat diskon. Nah itu. Keterangan di soalnya ada di buku ini ya. Nanti saya fotokan lah untuk ke ketua kelas saya kirim kalau mau belajar nanti di rumah. Kemudian sisa bayarnya biaya kursus kurang uang muka kurang diskon. Berarti ini aja bisa bayar kan. Biaya kursus kurang uang muka kurang diskon. Tinggal dikurangi aja. Ini kurang ini kurang ini. Nah, ini yang saya bayar ya. Sisa bayarnya. Nah, jadi itu contoh penggunaan VLOOKUP ya. VLOOKUP, vertical lookup. Jadi vertical lookup ini dia vertikal ya. Vertikal ke bawah lah ya. Horizontal ke samping dia. Ini yang horizontal belum ada nih, tapi sebenarnya hampir sama. Kalau nanti datanya itu horizontal gitu kan, nah itu berarti menggunakan HLOOKUP dia. Kalau ini yang VLOOKUP saja karena data ini ke bawah sini. Tapi nanti misalnya kalau ada 01, ini contoh aja 01 itu 01 misalnya ini merek nasional gitu kan. Kemudian 02 itu mereknya Philips. Nah, ini kalau dia ke samping itu datanya, ini misalnya kita buat kode merek gitu ya. Kode merek, ini di bawahnya merek. Nah, jadi kalau dia datanya itu adalah horizontal ke samping, maka pakai HLOOKUP nanti ya. Cuma ini kan datanya vertikal ke bawah, makanya dia pakai VLOOKUP. Itu aja bedanya sebenarnya. Nanti kita akan juga melihat dasarnya berdasarkan kode siswa ini. Kode siswa ini juga akan menjadi dasarnya. Jadi itu ya kira-kira contoh penggunaan vertical lookup. Cuma yang HLOOKUP-nya belum ada saya bahas, tapi sebenarnya hampir sama saja itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan silakan.